Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegita Maharani dengan NPM 21120111144. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perikatan mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal-hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Yang pertama, kesepakatan bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Artinya, masing-masing pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan suatu kehendaknya. Jadi, antara kedua belah pihak tersebut tidak diperbolehkan adanya tuntutan ataupun paksaan dalam melakukan sebuah perjanjian tersebut. Yang kedua, kecakapan. Orang-orang atau pihak dalam membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata, di mana setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Seseorang dikatakan cakap apabila sudah dewasa atau sudah berumur 18 tahun. Yang ketiga, hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah memiliki objek atau belpat on the verb tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek suatu perjanjian ditentukan dalam pasal 133 KUH Perdata, di mana suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jadi dalam hal tertentu ini merupakan suatu objek yang dibuat dalam suatu perjanjian tersebut. Dan yang terakhir, sebab atau kausa yang halal. Suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebab yang halal. Artinya, sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi, syarat sahnya perjanjian yang pertama dan yang kedua itu dinamakan syarat subjektif karena menyangkut mengenai orang-orang yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek yang dari peristiwa yang dijanjikan itu. Sekian mengenai penjelasan tentang syarat sahnya perjanjian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.